sebelum kita lanjut, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Secara geologi, Gunung Bawah Karaeng merupakan gunung berapi tua yang sudah lama tidak aktif. Gunung ini terbentuk jutaan tahun silam dari aktivitas vulkanik yang membentuk lapisan batuan andesit dan basal. Material vulkanik itu menjadikan tanah di sekitarnya menjadi subur sehingga cocok untuk pertanian dan perkebunan yang kini banyak tumbuh di lereng-lerengnya. Namun sejarah geologinya tidak selalu tenang. Pada tahun 2004 silam, sebuah longsor besar terjadi di puncak gunung ini. Material yang longsor mencapai jutaan meter kubik, menimbun sebagian besar lembah di bawahnya, dan menelan ratusan korban jiwa. Bencana itu menjadi pengingat bahwa alam sebesar Bawah Karaeng masih menyimpan kekuatan luar biasa di balik keindahannya. Dari sisi ekologis, Gunung Bawah Karaeng adalah rumah bagi berbagai flora dan fauna khas Sulawesi. Hutan tropisnya menyimpan pohon-pohon raksasa, lumut yang tebal, dan bunga-bunga liar yang tumbuh di sepanjang jalur pendakian. Beberapa jenis burung endemik seperti burung maleo dan kakak tua jambul kuning juga masih sering dijumpai di daerah ini. Selain keindahan alamnya, Bawah Karaeng juga menyimpan sumber air yang penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Banyak mata air dan sungai kecil yang mengalir dari gunung ini, menjadi penopang bagi sawah, kebun, dan kehidupan sehari-hari warga Goa, Sinjai, hingga Jeneponto. Secara budaya, Gunung Bawah Karaeng bukan sekadar tumpukan batu dan tanah. Ia adalah tempat yang disucikan oleh banyak masyarakat Bugis dan juga Makassar. Sejak berabad-abad lalu, gunung ini dianggap sebagai tempat yang dekat dengan dunia spiritual dan menjadi penghubung antara manusia dan Sang Pencipta. Dalam mitologi masyarakat setempat, diceritakan bahwa di puncak Gunung Bawah Karaeng terdapat tempat pertemuan para dewa. Konon, di sanalah para makhluk gaib dan leluhur berkumpul untuk bermusyawarah memutuskan nasib dunia manusia di bawahnya. Karena itu pula gunung ini dinamai Kepala Tuhan, tempat yang paling tinggi dan paling sakral bagi masyarakat pada waktu itu. Cerita rakyat juga menyebut bahwa roh para leluhur sering bersemayam di sekitar puncak gunung ini. Banyak pendaki yang mengaku merasakan kehadiran penjaga atau mendengar suara azan dan gamelan di tengah hening malam. Ada pula kisah tentang sosok nenek tua berpakaian putih yang menuntun pendaki yang tersesat. Masyarakat lokal percaya bahwa tidak semua orang bisa mendaki Bawah Karaeng. Hanya mereka yang dipanggil yang akan sampai ke puncak dengan selamat. Jika seorang mendaki tanpa izin atau dengan niat yang buruk, biasanya akan tersesat atau diganggu oleh penunggu gunung. Salah satu tradisi paling unik di Bawah Karaeng adalah ibadah haji di gunung ini. Setiap tahun, terutama menjelang Idul Adha, ratusan orang melakukan ritual ke puncak Gunung Bawah Karaeng untuk melaksanakan ibadah haji atau haji lokal. Mereka berpakaian ihram, melakukan tawaf dan melafalkan doa seperti di Tanah Suci. Dan tradisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Meski sempat menuai pro dan kontra, namun banyak warga yang menganggapnya sebagai bentuk pengabdian spiritual, sebuah simbol kerinduan terhadap Mekah yang belum bisa mereka kunjungi secara nyata. Jadi karena belum mampu pergi ke Mekah, jadi ke Gunung Bawah Karaeng dulu. Bagi para pendaki, Gunung Bawah Karaeng adalah tantangan yang menyenangkan. Jalur pendakiannya cukup terkenal dengan pos-pos yang diberi nama dari pos 1 hingga pos 10. Sebelum mencapai puncak, jalurnya menanjak, tajam, licin, dan sering diselimuti kabut tebal yang membuat suasananya makin terasa magis. Di setiap pos, pendaki bisa menemukan pemandangan yang memanjakan mata,
mulai dari hutan pinus, lembah hijau, hingga hamparan awan yang seolah bisa disentuh. Saat matahari terbit di puncak, langit oranye berpadu dengan kabut putih menciptakan pemandangan yang sulit untuk dilupakan. Gunung ini juga dikenal karena banyaknya pendaki yang kembali dengan cerita mistis. Ada yang mendengar suara langkah kaki tanpa wujud. Ada yang melihat cahaya menari di puncak malam hari. Bahkan ada yang mengaku dituntun ke jalan keluar oleh sosok misterius ketika dia tersesat. Beberapa pendaki juga percaya bahwa Bawah Karaeng memiliki gerbang tak terlihat, seperti semacam gerbang menuju ke dunia gaib, gerbang isekai mungkin. Jika seseorang melanggar pantangan seperti berbicara sombong, membuang sampah sembarangan, atau memetik bunga sembarangan, ia bisa dihilangkan oleh penjaga gunung. Saya sendiri tidak tahu apakah itu beneran ada atau itu adalah cerita yang dibuat oleh para penjaga di sekitaran situ supaya orang-orang melestarikan lingkungan. Namun di balik kisah mistis itu, Bawah Karaeng juga adalah simbol keteguhan dan ketenangan. Banyak orang datang ke sana bukan hanya untuk mendaki, tapi untuk mencari kedamaian, merenung, dan mendekatkan diri pada alam serta Sang Pencipta. Beberapa kelompok pecinta alam menjadikan gunung ini sebagai tempat pelatihan dan konservasi. Mereka juga menanam pohon, membersihkan jalur pendakian, dan menjaga agar keindahan gunung tetap lestari. Pulau Libukang adalah salah satu pulau yang ada di dekat kota Palopo. Pulau tersebut merupakan pulau kecil yang hanya memiliki luas sekitar 8 hektar saja. Pulau tersebut pun juga bisa kita saksikan secara langsung apabila kita berada di jalan lingkar kota Palopo. Pulau Libukang ini aslinya hanya berjarak sekitar 2 km saja dari pelabuhan Tanjung Ringgit kota Palopo. Jadi jarak tempuh ke Libukang ini hanya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit saja. Nah, salah satu keunikan dari pulau tersebut adalah pantainya yang dianggap indah. Sehingga tak heran apabila Pulau Libukang di Palopo ini mempunyai potensi yang cukup besar sebagai salah satu objek wisata bahari di kota Palopo. Meski demikian, di balik itu semua, tersimpan sebuah kisah di Pulau Libukang ini. Tahukah kalian kalau Pulau Libukang ini juga dianggap sebagai tempat yang sakral oleh sebagian masyarakat di kota Palopo? Pulau Libukang yang kita kenal saat ini adalah pulau yang tak berpenghuni. Namun, tahukah kalian kalau dulunya pulau ini sempat ditinggali oleh warganya? Jadi, di zaman dulu memanglah ada sekelompok orang yang tinggal di Pulau Libukang ini. Namun, akibat dari kolonialisme Belanda serta kekejamannya, sehingga semua penduduk di Pulau Libukang ini jadi diusir oleh pihak Belanda kala itu. Meski kini Pulau Libukang tersebut telah menjadi pulau tak berpenghuni, namun Pulau Libukang ini masih sangat dijaga dan disakralkan oleh warga yang dulunya berasal dari Libukang. Jadi kayak semacam keturunannya begitu. Bahkan, keluarga dan kerabat warga asal Libukang tersebut kerap kali mengunjungi Pulau Libukang untuk berziarah. Salah satu alasan mengapa mereka berziarah di sana adalah karena di Pulau Libukang ini terdapat makam leluhur mereka yang dimakamkan di pulau tersebut. Selain pemakaman, di Pulau Libukang ini juga terdapat sebuah masjid yang letaknya berada di pinggir Pulau Libukang. Masjid ini pun juga bisa kita saksikan dari jalan lingkar kota Palopo. Masjid tersebut sering digunakan oleh para wisatawan yang berkunjung ke sana untuk beribadah. Untuk bisa mencapai tengah-tengah pulau alias puncak pulaunya, maka kita perlu untuk mendaki dan melewati ratusan anak tangga yang lumayan terjal. Meski demikian, terdapat pepohonan tinggi dan rindang di sekitarnya, sehingga suasananya agak lebih sejuk apabila kita berada di sana. Nantinya di pulau ini, kita akan bisa menemukan pohon cengkeh yang kabarnya telah berusia ratusan tahun. Selain itu, juga ada pohon durian, mangga, dan berbagai macam pepohonan lainnya. Salah satu tempat yang paling disakralkan di Pulau Libukang adalah adanya makam dari leluhur orang Libukang. Salah satunya adalah makam dari Puang Hawang, serta ada juga makam dari Nenek Poko. Puang Hawang sendiri merupakan salah satu tokoh penerima tarikat tasawuf Halwatiyah di kota Palopo.
sejak ratusan tahun silam. Makamnya sendiri dibuat khusus menggunakan kelambu yang berwarna kuning. Kelambu tersebut digambarkan sebagai simbol keteladanan serta simbol kebangsawanan. Biasanya, apabila ada pengunjung yang hendak berkunjung ke makam ini, maka akan turut menghadirkan tokoh kunci dari pulau ini, yakni Haji Martani, yang akan jadi orang yang membacakan doa dan bercerita tentang seluk-beluk Pulau Libukang ini, serta bagaimana orang-orang keturunan Pulau Libukang ini. Biasanya, dalam berziarah ke makam ini, pengunjung bisa memegang batu nisan makam dan membacakannya beberapa ayat suci Al-Quran. Ada pula yang membacakannya sebuah bersanji dan bersikir, seperti cara bersikirnya pengikut tarikat Halwatiyah. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita hari ini. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Tertarikkah kalian untuk suatu saat nanti berkunjung ke Pulau Libukang ini? Karena terlepas dari hal-hal yang disakralkan di sana, Pulau Libukang sendiri juga menawarkan pantai pasir putih yang lumayan indah, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai rekomendasi untuk pergi berwisata dan rekreasi di Kota Palopo. Kisah kita mulai pada sebuah masa yang disebut dengan masa kekacauan, atau bisa juga disebut dengan masa Ad-Dampang. Disebut dengan masa kekacauan karena pada waktu itu perang saudara masih sering terjadi di Semenanjung, Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah di Bantaeng itu sendiri. Di Bantaeng sendiri terdapat 7 buah kubu yang saling bertentangan satu sama lain. Setiap kubu dikepalai oleh seorang pemimpin yang dikenal dengan nama Kare. Ketujuh Kare atau pemimpin tersebut antara lain Kare Onto, Kare Bisampole, Kare Gantarang, Kare Sinoa, Kare Mamampang, Kare Katapang, dan Kare Lawi-Lawi. Ketika suasana perang sedang berkecamuk, semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing, beradu senjata, dan saling menghantamkannya ke arah lawan-lawannya. Seketika, datanglah sebuah cahaya atau nur dari langit. Konon, cahaya tersebut mengeluarkan suara dan berbicara layaknya manusia. Eto majanangari onto, kio ngasengi pakumpulu, injo parannu tau 7. Cahaya tersebut menghampiri Kare Onto dan menyuruh Kare Onto untuk mengumpulkan para kare lainnya, karena ada sesuatu yang ingin cahaya itu sampaikan. Kare Onto yang merasa seperti sedang mendapat sebuah ilham pun langsung menemui para kare lainnya. Dia segera menyuruh para pemimpin dari masing-masing kelompok itu untuk berkumpul. Singkat cerita, berkumpullah para kare tersebut, dan cahaya tersebut pun muncul, lalu berdialog dengan para kare. Setelah berdialog dengan ketujuh kare, sang cahaya memberikan gelar kepada Kare Onto yang kini berganti nama menjadi Rampang Onto. Lalu sang cahaya tadi memerintahkan para kare ini untuk membangun sejumlah rumah persinggahan di pesisir pantai. Anehnya, karena pada masa itu tidak ada pesisir pantai di Bantaeng. Yang ada hanya tebing-tebing yang langsung berbatasan dengan lautan. Para kare itu pun bingung. Namun secara ajaib, keesokan harinya, nampaklah pesisir pantai yang indah menggantikan tebing-tebing curam tersebut. Hamparan pantai nampak indah sejauh mata memandang, membuat para kare tersebut langsung bergegas untuk membangun rumah-rumah persinggahan sesuai dengan perintah sang cahaya. Rumah-rumah tersebut sendiri letaknya berada di Mangaradupa di Kaili, Korong Batu, Poci Butaya, dan Tamarunang. Konon, beberapa rumah tersebut masih ada sampai saat ini, dan keberadaannya dianggap keramat oleh warga setempat. Oke, mari kita kembali ke cerita. Usai para kare itu selesai membangun rumah, mereka pun meminta untuk bertemu kembali dengan sang cahaya. Para kare itu sepakat untuk meminta didatangkan seorang pemimpin kepada mereka untuk menjadi teladan dan pengayom serta pemersatu masyarakat Bantaeng. Sang cahaya pun menjawab, "Besok, berangkatlah kalian ke Mamampang.
di Bungaya, di Salucin Raya. Dan keesokan harinya, para karya pun langsung berangkat ke tempat tersebut. Dan mereka mendapati seseorang yang sedang mandi di sebuah mata air. Sosok tersebut tak dikenali asal-usulnya. Namun sepertinya dia sudah memahami maksud kedatangan 7 orang itu menemuinya. Sosok itulah yang kemudian dianggap sebagai sosok To Manurung atau sosok yang turun dari langit. Sosok tersebut kemudian menjadi pemimpin di Bantaeng dan berhasil menyatukan 7 buah kelompok yang saling bertikai tersebut. Adapun mata air yang dipakai mandi oleh si To Manurung ini dikabarkan masih ada sampai sekarang. Mata air itu keluar dari sebuah batu besar. Tepat di belakangnya terdapat pohon kapuk. Menurut kepercayaan masyarakat, tempat tersebut masih dijaga oleh sosok makhluk tak kasat mata. Sosok tersebut bernama Lombe. Sosok Lombe digambarkan sebagai makhluk berbentuk ular namun berkepala ayam dengan panjang sekitar 1 meter. Selain Lombe, terdapat pula sosok mistis lainnya yang menyerupai orang tua yang bersorban yang disebut juga dengan nama Ajia atau Pak Haji. Ketika To Manurung tersebut diangkat menjadi raja, dia dilantik di atas sebuah rumah yang berada di atas sebuah pohon tua besar. Pohon itu diberi nama Pohon Palantikang, yang sekarang diabadikan sebagai nama kelurahan juga di Bantaeng. Pohon Palantikang ini kabarnya sangat besar ukurannya. Bahkan 10 orang pun tak bisa memeluk keseluruhan batang pohonnya. Pada suatu masa, pohon tersebut terbakar tanpa diketahui apa penyebabnya. Masyarakat tidak ada yang berani mendekati pohon tersebut karena kobaran apinya yang besar. Namun pada akhirnya, api tersebut bisa padam dengan sendirinya. Pohon yang sudah terbakar itu perlahan-lahan tumbuh kembali, namun tidak lagi sebesar dulu. Kabarnya, dahan pohon tersebut kini hanya sekitar 3 meteran saja. Lamasi sendiri merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2006, daerah Lamasi dimekarkan lagi sehingga terbentuk pula Kecamatan Lamasi Timur. Kecamatan Lamasi sendiri terdiri dari 10 desa atau kelurahan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ada yang unik dari daerah Lamasi ini. Lamasi sendiri merupakan singkatan dari Lamongan, Malang, dan Sidoarjo. Kata Lamasi ini pertama kali digunakan pada tahun 1938 silam. Jadi, kenapa Lamasi ini bisa terbentuk? Adalah kolonial Belanda kala itu yang menjadi pihak yang bertanggung jawab atas lahirnya Lamasi ini. Pihak Belanda pada tahun 1938 mengirimkan sejumlah warga dari daerah Lamongan, Malang, dan Sidoarjo ini ke Tanah Luwu. Mereka ditempatkan di sebuah daerah dan disuruh tinggal dan menetap di sana. Dan dari situlah kemudian mereka perlahan-lahan menjadi bagian dari Tanah Luwu itu sendiri. Mereka pun tinggal di sana dan bekerja di sana, membangun sawah, membangun kebun, dan sebagainya. Kemudian mereka pun memberi nama tempat tersebut dengan nama Lamasi, yang merupakan singkatan dari Lamongan, Malang, dan Sidoarjo. Meski demikian, saat ini di Lamasi tidak hanya dihuni oleh warga yang berasal dari suku Jawa saja, melainkan beberapa kelompok masyarakat seperti Bugis maupun Toraja juga telah menetap di daerah Lamasi ini. Lamasi kini telah menjadi bagian dari Kabupaten Luwu dan perlahan-lahan mulai berkembang menjadi salah satu daerah unggulan di Tanah Luwu, utamanya dari sektor pangannya. Tak heran apabila kita mendapati banyak sawah dan kebun di wilayah Lamasi ini, karena memang sebagian besar warganya bekerja sebagai petani. Selain itu, ada juga yang berprofesi sebagai pedagang dan lain-lain sebagainya. Saat ini tidak jarang pula ada orang dari suku Jawa di Lamasi yang menikah dengan orang Bugis, Toraja, atau suku lainnya, sehingga terjadi perpaduan suku di antara mereka. Dan sebenarnya hal-hal seperti ini pun sudah biasa terjadi dewasa ini.
Menurut Wikipedia sendiri, jumlah populasi masyarakat yang ada di daerah Lamasi mencapai lebih dari 73.000 jiwa. Sementara itu, daerah Lamasi sendiri adalah daerah yang penting bagi Kabupaten Luwu karena keuletan dan kerja keras warganya. Maka, Lamasi ini pun juga dapat dikatakan sebagai daerah lumbung pangan bagi Kabupaten Luwu. Dan teman-teman, itulah tadi sejarah singkat dan profil mengenai daerah Lamasi ini. Cukup unik tentunya. Meskipun Lamasi terbentuk atas kedikdayaan kolonial Belanda, namun kini Lamasi telah menjadi bagian penting dari tanah Luwu itu sendiri. Dan bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Silakan teman-teman ceritakan pendapat kalian, atau mungkin teman-teman punya informasi lain yang belum saya masukkan di video ini. Silakan teman-teman ceritakan di kolom komentar di bawah.